Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan pada pagi yang indah ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang terus mengasihi kami di dalam ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pagi cerah, kami tetap masih merasakan kasih-Mu, dan kami akan melandaskan kehidupan kami, hari kami dengan firman-Mu ini, agar kehidupan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat tertanam baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu kemahatauan Allah. Kemahatauan Allah. Dalam ayat yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan itu menyelidiki dan mengenal setiap kita dengan baik, bahkan sampai kepada hal-hal terkecil pun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, karena Dia Maha Tahu, maka dari itu kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita. Jangan sampai kita berperilaku tidak benar yang bisa mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah Maha mengetahui. Kita lihat sebagai seorang raja, Daud melihat bahwa kuasa Allah, kemahatauan Allah dapat menjangkau apa yang kita kerjakan, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ia tahu, bahkan di masa-masa sulit sekalipun pada saat ini, dalam masa COVID-19, di ruang isolasi, di ruang yang tergelap, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun cara kita menyembunyikan hal itu, tetapi Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita, lebih dari kita sendiri tahu. Sebab Tuhan adalah pencipta kita.
Dia itu maha sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya menganalogikan kira-kira seperti ini. Kita adalah buatan tangannya, dan Tuhan adalah pencipta kita. Pasti seluk-beluk dari yang Ia ciptakan pasti Ia ketahui. Ketika sakit, Tuhan ketahui. Ketika macet, Tuhan mengetahui, dan lain sebagainya. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada. Bapak Ibu Saudara, di sini Daud menambahkan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Saat kita duduk, saat kita berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Saat kita duduk, Dia melihat dan memperhatikan kita. Manakala kita berdiri, Dia juga ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun tindakan atau gerak-gerik kita yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Tidak hanya ketika kita berbuat jahat, ketika kita melanggar atau tidak mengikuti perintahnya, tetapi ketika juga kita dalam masa sulit, masa sakit penyakit, masa duka cita, Tuhan juga tahu, dan Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita, sekali lagi Tuhan mengetahui. Bahkan pikiran kita atau imajinasi kita, angan-angan atau niat diri kita. Secara terperinci Alkitab mengatakan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarik 28 ayat 9a. Daud juga berkata, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, dan Engkau memeriksa aku kalau aku berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Kemanapun kita pergi, Bapak Ibu, Tuhan ada di sana dan mengawasi kita. Jadi kehidupan kita secara total, mulai dari pikiran ataupun yang sudah berubah perbuatan nyata, semua berada dalam pengawasan Tuhan. Dalam pembacaan kita, lalu dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menaruh tangannya di atas kita. Itu berarti Tuhan selalu menyertai, memberkati kita. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghendaki juga kita salah jalan dan tersesat. Karena itulah tangannya selalu menuntun, membimbing, menopang serta melindungi kita. Di sini dapat kita mengerti bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita yakini bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita dalam masa-masa sulit sekalipun. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu beserta dengan kita dan mengawasi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengarkan pada pagi yang indah ini. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Dalam situasi apapun, situasi sulit sekalipun, Engkau selalu melihat kami, melihat apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam duka cita. Kami percaya ya Tuhan, di masa-masa sulit sekalipun ini, walaupun kami sangat terbatas, kami tak mampu berbuat apa-apa, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau sanggup menghiburkan jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Kami percaya Engkau dapat mengubahkan duka cita tersebut menjadi sukacita melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan, yang dalam sakit penyakit. Tuhan, Engkau sumber kesembuhan, Engkau sumber segalanya. Kami percaya saudara kami yang sakit karena COVID-19 dan yang sakit karena lainnya, yang berada di ruang isolasi, kami percaya Engkau hadir dan bersama-sama dengan dia, menghiburkan, menguatkan selalu dalam menjalani proses penyembuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau penyembuh yang sejati, tabib di atas segala tabib, yang sanggup memulihkan jemaat Tuhan yang sedang sakit. Berkati apa yang ia konsumsi, obat-obatan, para medis juga Tuhan berkati, sehingga dari dalamnya memperoleh kesembuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk para janda, duda, lansia, dan yatim piatu. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Kami percaya juga ya Tuhan, segala rencana apa yang ia ingin lakukan, Tuhan selalu menuntun, menyertai. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk selaku orang tua, selaku anak, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sertai dalam tugas dan tanggung jawab keseharian, dalam pekerjaan sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tuhan sertai, berkati, lindungi, berikan kuat, sehat selalu ya Tuhan, agar nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kami sebagai seorang anak. Tuhan, peliharakan kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, kuat, sehat selalu ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan itu semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kelak kami dapat meraih cita-cita yang kami impikan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan kuatkan Bapak Presiden dan beserta jajarannya, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Kami percaya masalah-masalah yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, Engkau turut bekerja untuk melakukan hal yang baik, untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan yang datang bermohon, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam dan demikian Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.